menelusuri dan menelisik sebuah tempat yang beraura sejarah dan penuh misteri. Untuk kali ini, aku akan coba menceritakan tentang sebuah tempat yang bersejarah dan memiliki aura mistis yang pastinya masyarakat lokal di sekitar Pelabuhan Ratu tahu tentang tempat ini. Buat teman-teman semua yang ingin tahu lebih detail lagi tentang tempat yang satu ini, ya inilah Gua Lalai. Untuk kalian yang mau tertarik dengan tempat ini, silakan ikuti penelusuranku dan narasiku yang akan aku sampaikan kepada kalian semua tentang bagaimana unik dan menariknya tempat ini. Sahabat Indonesia banget. Saat ini aku sedang berada di sebuah tempat, dan ini juga menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat lokal ataupun masyarakat dari berbagai daerah. Dan tempat ini dinamakan Gua Lalai karena kalau dalam bahasa Sunda, lalai itu adalah kalong. Kalong itu adalah sejenis kelelawar, dan bisa kita lihat ada guanya yang begitu besar, geng. Nah, gua ini terletak di Desa Jayanti, tepatnya di Kampung Patuguran, geng. Tidak jauh dari PLTU yang pernah aku liput dalam kontenku yang sebelumnya, geng. Nah, geng, berdasarkan cerita dan kepercayaan dari orang-orang, bahwasanya Gua Lalai ini juga menjadi bagian dari sejarah perjuangan zaman dahulu. Para pejuang kita dulu itu waktu zaman penjajahan, mereka sering bersembunyi itu di gua yang kita lihat ini. Gua ini ada beberapa lubang, mulai dari lubang yang utama adalah lubang yang besar yang berdiameter sekitar berapa puluh meter, dan ada juga bagian-bagian kecilnya, itu gua-gua kecil yang terdapat di samping-samping dari bukit batu ini, geng. Nah, kalau misalkan kita menelusuri gua ini, menurut orang yang pernah ke sini dan menurut dari kuncian yang ada di sini, bahwasanya gua ini tuh berjarak sekitar beberapa kilometer, geng. Iya kan, padahal kelihatan kecil. Nah, menurut kepercayaan bahwasanya lubang gua ini bisa tembus ke suatu daerah yang kita tidak tahu, ya. Dan kalau kita berbicara masalah bisnis, itu pastinya di luar nalar dan kemampuan akal pikiran kita, geng. Namun kepercayaan orang-orang sekitar dan kepercayaan masyarakat Indonesia bahwasanya hal itu tidak bisa lepas dari kehidupan mereka sehari-harinya, geng. Oke, geng, ini adalah dia tempatnya. Ratusan, mungkin ribuan, bahkan jutaan kelelawar ini bisa kita lihat dari dinding-dinding batu yang terlihat, mulai dari dinding atas, dinding samping, bahkan kotorannya itu bisa tercium dari sini, geng. Sekitar jarak beberapa meter aja, baunya yang sangat menyengat itu bisa kita cium dari sini, geng. Nah, ini juga salah satu ruang terbuka hijau di daerah pesisir pantai ini, geng. Dan dijadikan tempat juga untuk beristirahat masyarakat di sini, warga-warga di sini. Namun, karena ini adalah salah satu tempat wisata juga, jadi ada retribusi juga, ya. Kita harus bayar di pintu masuk itu sekitar 5 ribuan lah per orang, geng. Dan itu memang relatif wajar, ya, karena tempatnya ini di sini memang menyenangkan, sejuk, adem, karena banyak pepohonan yang rindang dan buah-buahan juga di sini, geng. Jadi kalau untuk hanya bersantai-santai saja atau duduk bareng ngobrol, ini kayaknya juga salah satu tempat yang recommended buat kalian. Nah, buat kalian yang
ini juga nanti main ke pantai, liburan ke pantai. Ini jaraknya tidak jauh dari pantai, geng. Hanya sekitar 100 meter saja kita menuju pantai. Dan di pantainya pun tidak kalah indahnya dong dengan tempat ini, geng. Nah teman-teman, untuk ukuran kelelawarnya yang bergantung di dinding bebatuan ini, di dinding gua ini, dari stalagmitnya itu, ini ukurannya tidak terlalu besar, geng. Jadi kelelawar kecil, namun jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan, mungkin jutaan juga sih. Dari jarak 10 meter, bau kotorannya itu menyengat banget, geng. Aduh, lebih baik aku mencium bau harum tubuhmu deh ketimbang kelelawar. Oke geng, mungkin di tempat ini aku juga mencoba untuk istirahat dulu sebentar dengan Bang Deong. Dan kita coba akan mengitari daerah ini, menyusuri tempat ini. Bang Deong, sebelah sini. Nah geng, sekarang aku akan coba memperlihatkan gua-gua kecil yang terdapat di sini, karena ada banyak banget pintu masuk dan pintu keluar itu lewat lubang-lubang kecil. Nah, kenapa tempat ini dulu dijadikan tempat persembunyian untuk para pejuang kita di zaman penjajahan dulu? Karena di sini tuh memang terdapat banyak banget lubang-lubang yang mungkin tidak bisa dimasuki oleh orang-orang biasa ya. Cuma orang-orang yang luar biasa saja. Dan seperti yang kita ketahui, bahwasanya para pejuang dulu itu memiliki kekuatan yang tidak seperti orang-orang zaman sekarang, geng. Ini geng, dinding bebatuannya ini, kalau menurut aku ini unik banget. Ini seperti bongkahan-bongkahan kecil stalagmit ini, karena memang stalagmit itu kan terbentuk dari air yang mengalir dari atas lalu terserap dan mereka turun di bawah lapisan tanah atau lapisan dinding ini, sehingga ini bisa menjadi bagian stalagmit. Pokoknya untuk pembentukannya aku sendiri nggak begitu paham ya, tapi cuma itu doang deh yang aku pahami, hanya sedikit aja, geng. Nah kalau ini lubangnya hanya jarak 10 meter saja, geng. Karena dari sana bisa kita bisa keluar lagi dari sudut sana.
Oke geng, untuk menyenangkan kalian, aku akan coba masuk ya lebih dalam lagi seperti apakah. Nah geng, kalau tempat-tempat yang seperti ini tuh biasanya agak sedikit menyeramkan ya. entah memang karena aku penakut ya, tapi nggak setakut aku ditinggalin kamu sih, enggak sih. Nyaman dan bagus untuk dilihat. Bang Silo gimana pas merinding? Aduh, Dengar suara gak Bang Silo? bukan denger suara, aku
ngeliat sesuatu aja yang berdiri, geng. Kalau aku Bulu kuduk gue. Aduh, ampun. kawan Oh iya, ternyata ada fasilitas buat kita ke toilet, geng. Aku coba lihat ya, karena kebetulan pengen pipis juga nih. Udah seminggu aku nggak pipis, geng. hormati ya. By the way, kalian denger aku pipis nggak sih? Taunya mikrofonku nggak dimatiin. Tapi untung ya, kalau cowok tuh kan kalau pipis tuh nggak berisik ya. Nggak seperti makhluk Tuhan paling seksi. Just kidding guys. Nah ini tempat untuk bermain untuk anak ya. Tapi sebenarnya bukan cuma anak juga sih. Buat kalian juga kalau memang pengen menggunakan sarana permainan ini ayun-ayunan, ya bisa-bisa aja nih. Bisa dibayangkan gak sih geng, kalau misalkan malam hari ya aku ngeliput di sini pada jam 2 atau jam 1 malam, betapa seremnya ya kan. Ayunan ini bisa bergerak dengan sendirinya geng. Nah ini geng, kolam ini dulu itu sebenarnya penuh airnya dan ikannya itu banyak. Bahkan sempat juga sih ada buayanya juga di sini dengan sengaja gitu ya. Tapi tertutup geng, dulu itu tertutup. Jadi kita cuma bisa melihat aja dari luar gitu. Cuma kalau sekarang kan udah ya kering kan musim kemarau. Ya airnya sumber air nggak ada, mata airnya nggak ada. Ya gini deh, kolamnya itu menjadi rumput liar aja yang hijau. Oke geng, sambil nunggu temanku, aku mau coba rest dulu ya sama Bang Deong ya. Sambil ngobrol-ngobrol, pesen kopi, mungkin kalau ada kopi ya. Tapi kayaknya nggak ada kopi. Oh bawa kopi sendiri. Oke geng, sekian dulu laporan dari aku, dari Gua Lala ini. Dan setelah ini, ikuti kembali perjalananku bersama Bang Deong ke tempat yang selanjutnya. Oke geng, salam Indonesia banget.